atas awan tanpa gelap malam. Bagaimana kau melihat cahaya bulan? Tadrik and the Water. Thank you. Tadi judulnya apa mas? Berarti mas? Dua sisi. Gokil. Thank you banget mas udah mau datang ke sini. Termasuk musisi legend ini dong ya. Lumayan lama nih, gokil banget ya. Dan akhirnya berkesempatan buat datang ke sini. Alhamdulillah. Mas, sebelum ngobrol lanjut nih, Tadrik and the Water itu sebenarnya band atau memang nama mas panggungnya namanya? Sebenarnya kan awalnya namaku. Cuman sebenarnya tuh ada banyak nama-nama yang udah kita pakai nih. Oh, oke. Kan back in the day dulu waktu sebelum rekaman tuh kita banyak ganti-ganti nama nih. Terus habis itu waktu kita rekaman ada salah satu temanku yang kebetulan sekarang jadi personal manajerku. Oke. Itu Ade Nugroho, dia ngomong kayaknya udah namamu aja udah cukup, kita udah tinggal kasih apa aja gitu, N apa. Itu habis itu dia bilang Tadrik and the Water kayaknya bagus. Ya udah akhirnya dipakai sampai Kenapa water? Elemen. Nggak tahu juga ya. Mungkin kalau misalnya ngomong artinya air atau apa kan itu udah klise banget ya. Udah klise banget. Tapi lebih ke mungkin didengerin udah enak aja gitu. Secara spellingnya udah oke. Spellingnya water itu ya. Oke dari situ. Jadi memang ini adalah istilahnya kayak nama panggungnya ya mas. Tadrik ya berarti ya. Waktu yang dulu kan waktu itu kan dulu. Kalau lagu udah berapa lagu mas? Berarti total yang di digital platform ada 7 kalau nggak salah ya. Ada 7 ya. Ada 7. Jadi 2 ada apa si Ilusi, mini album 5 lagu, terus habis itu Inside of Me. Gokil. Terus ngomongin lagi Mas Tadrik nih. Mas Tadrik, ini kan tadi lagu nih, kalau aku kemarin dengerin ya Mas ya. Sebenarnya yang jadi patokan misalkan kan ada yang representasi lagunya itu ke arah ke mana sih Mas Tadrik itu? Kalau kita tuh selalu mengusahakan dalam penulisan, kita tetap menyuguhkan apa yang sekiranya into ke kita dulu nih. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk menulis hal yang bisa diinterpretasikan orang lain juga gitu. Jadi entah itu apa yang kita tulis tuh terkadang tuh memang secara nggak begitu gamblang secara lugas gitu ya. Iya. Jadi kita tahu nih maknanya mau dibawa kemana, tapi kita tetap selalu mengusahakan bagaimana suatu karya itu orang tuh biar bisa bebas untuk menafsirkan itu si lagu ini artinya apa sebenarnya gitu loh. Bias aja ya. Bias aja. Jadi banyak. Ada memang terkadang gini juga loh. Ada beberapa lagu yang memang kita itu ini bagusnya dilugasin nih. Ya. Iya kan? Ada beberapa part kalau kita lihat dari segi arrangementnya, terus habis itu progresinya, hentakannya kan kita harus tahu nih. Oh, di sini hook up liriknya emang bagusnya lugas atau mau dibawa ke yang sekalian yang bias sekalian gitu kan. Itu. Tapi kalau di kita tetap mengusahakan cerita aslinya dulu apa. Yes. Tapi si orang yang denger tuh gimana caranya biar bisa membebaskan, oh ternyata biar bebas aja deh. Iya. Bisa jadi buat makna, oh ini nih lagi tinggi, lagi sedih, kayak gitulah. Tapi dua sisi itu memang kayak ya kayak dua sisi ya, hitam putih gitu, positif negatif gitu ya posisinya. Tapi menarik lagu dua sisi ini. Nah, Mas Tadrik ini berarti sudah mulai bermusik dari tahun berapa Mas kalau begitu? Aku berarti dulu itu mulai dari lulus SMA langsung ke studio ya. Berarti 2014 dulu itu. 2014? Langsung bikin karya? Sama kebetulan waktu itu kan sama Mas Wida aku ya. Sama basis PDMN. Iya ya. Band yang gak jelas itu kan. Langsung bikin karya berarti langsung sama Mas Wida. Referensi lagunya Mas Tadrik tuh biasanya dengerin apa aja sih Mas? Kalau menurutku ya atau all in general. All in general. Kalau all in general sih tetap ya aku dengerinnya The Greats ya. Maksudnya yang setidaknya mungkin ya orang-orang biasa udah pada tahu juga gitu. Rolling Stone.
Led Zeppelin, ya yang normal-normal aja. Tapi kalau misalnya untuk akhir-akhir ini, aku lagi seneng sama si ini nih. Coba. Ada band namanya dia, aduh lupa lagi, bentar. Coba. Dia namanya si Jeff Buckley, Soloist. Jeff Buckley. Jadi aku masih repetisi ke Jeff Buckley lagi nih. Karena dia kan cukup underrated ya di eranya. Cukup jadi anomali juga itu dia. Yang lain ada Soundgarden, ada Nirvana dan segala macamnya, dia hadir dengan musik alternatif tapi ada warna kayak musik orkestra aja gitu. Oke. Dia cenderung ke lebih klasikal tapi ada unsur-unsur Beatles-nya ada. Terus habis itu Led Zeppelin-nya kenceng. Jadi kayak dibungkus kayak new folk yang dibungkus dengan irama orkestra. Tapi di situ mood-nya benar-benar blending dari semua The Greats tersebut gitu loh. Oke. Kalau satu rekomendasi nih, misalkan aku mau buka dan dengerin Jeff Buckley nih, judulnya apa Mas? Yang pasti bakal bikin kaget sih, ada judul lagunya Grace cukup. Grace. Ada Grace terus. Harus satu doang nih. Ya boleh deh 2 atau 3 nggak masalah. Oke. Ada Grace terus habis itu Soril. Satunya lagi Nightmares by the Sea. Aku catat, nanti aku dengerin ya Mas. Oh siap. Karena gini, jujur begitu aku pertama kali dengerin karya Mas Tadek nih, kayak bukan band Pekalongan. Ini gokil sih, maksudnya untuk aransemen sama yang lain dan cara penyampaian si lagunya dan lainnya tuh buset nih unik menurutku. Untuk dibahas, untuk dikulik dan lainnya. Makanya kayak kemarin aku kebetulan kita ketemu pas lagi Mantra Volgram Mantra Volgram. Terus Mas Wido bilang itu Mas Tajir gitu. Iseng aku iseng banget pengen ngajakin buat datang ke Mantra Project biar bisa kenalin lagi nih karya-karyanya. Iya. Sempat vakum juga Mas? Sempat vakum, ini kan aku berarti vakum dari 2022 akhir kalau nggak salah. Ini aku baru mulai muncul ke permukaan lagi. 2026 ini? 2002, tapi ini mau mencoba untuk ya hadir kembali lah. Iya. Coba aja dulu. Tapi warna musik yang seperti itu yang menurutku bakal jadi hal yang beda sih Mas. Karena di tengah-tengah harus main yang kayak popang dan lain-lain ketika itu soal bisa work sih. Semoga aja ya. Semoga. Amin lah ya. Amin. Thank you untuk apresiasian dan komplimennya. Nah, ngomongin soal karya nih, ada lagu 2 sisi yang kemarin aku bilang, Mas, aku mau dengerin mau ngebahas lagu dan lirik bahasa yang mana nih gitu. Terserah gue lagi. Pas tadi bilang terserah gitu. Oke, siap. Habis itu aku langsung kontak Mas Uda kan. Mas, yang mana nih gitu kan. Terus akhirnya keluarlah lagu yang 2 sisi itu. Dari lagu 2 sisi Mas, kita ngomongin lirik ini kan semua ya sih, kalau misalkan perumpamaannya majas-majasnya juga nggak yang lugas. Nggak lugas ya. Cuma aku penasaran sama ini ke satu lirik ya, yang melayang dan terbang tinggi engkau di atas awan, sama kayak tadi pas lagi kita bawain lagu itu gitu. Di depan. Ini lagi high apa gimana? Banyak yang salah mengartikan di situ juga. Cuma kan kita sebagai penulis kan juga sangat terbuka untuk membebaskan orang mendengarkan dan menafsirkan itu artinya bakal seperti apa ya. Tapi sebenarnya ini kalau misalnya kita bicara melayang dan terbang tinggi engkau di atas awan, itu tuh sebenarnya tuh karena ini liriknya tuh sebenarnya 2 sisi. Jadi ini kita tuh seperti menceritakan diri kita sendiri gitu loh. Terkadang kita itu mengejar untuk ke dunia seni, entah itu dunia hobi kita itu apa. Satunya ini kita juga jangan lupa untuk mengingat kepada ilah gitu loh. Wah, dalam banget serius. Sebenarnya kayak gitu kan. Cuma kan aku tetap mengusahakan gimana caranya. Aduh, kalau keberatan juga mungkin bakal sedikit boring ya gitu ya. Iya, betul. Nah, kayak itu aku menyisipkan melayang dan terbang tinggi engkau di atas awan. Nah, awalnya itu tuh kita tuh berkacanya seperti orang-orang sufi yang
lagi. Mereka kalau ditanyakan ya rasanya seperti terbang dan melayang gitu kan. Melayang dan terbang tinggi engkau di atas awan tanpa gelap malam. Bagaimana kau melihat cahaya bulan? Nah, itu kan seakan-akan comparing waktu semisal nih kalau misalnya malam nih. Kalau misalnya si bulan ini kalau nggak ada malam, berarti kan dia kan nggak bedanya kalau misalnya bulan di siang hari kelihatan apa enggak? Kelihatan sih, kelihatan tapi tapi kan semu kan. Betul. Nah, makanya itu perlunya untuk dua sisi itu sebenarnya menceritakan balance aja sih. Gitu. Selain kita ngejar sih, kita ngejar ilahnya juga. Ada dua situ. Yang nulis Mas Adrik ini. Iya. Gokil. Kebetulan. Tapi ya ada beberapa yang mungkin bahasanya yang terlalu terlalu baku gitu, ada yang beberapa dipoles sama teman-teman gitu. Oh gitu. Yang terlalu ini banget ya Mas. Nggak terlalu baku banget. Baku banget ya. Terus lagi, kalau ini perspektifnya Mas Tadrik ngomongin sisi akhirnya terjawab kan mengenai sisi ilahi dan sisi dunia nyata. Berarti satu nama yang terulang diucap dalam hidupmu berarti ini. Iya dong. Kita kapan sih nggak misalnya, udahlah kalau misalnya kita bicara tentang ilah kan kita nggak bakal pernah ada habisnya ya. Cuman kan kalau misalnya kita pun tidak pernah ibadah atau katakanlah jarang sholat dan segala macam, pasti ada orang yang misalnya jatuh tuh, astagfirullahaladzim. Minimal kan pasti minimal gitu ya. Minimalnya nih kalau misalnya buruk-buruknya lagi di transport nih ya, transport entah itu bis, entah itu apa. Yo. Minimal, betul. Minimal dong. Karena udah template yang tertancap ya. Iya. Gokil. Ini akhirnya kejawab semua nih. Aku pikirnya gitu. Tapi pertama kali denger aku tuh gitu. Begitu denger karena itu diulang-ulang terus kan. Lagi hai apa ini yang lagi nulis? Melayang dan terbang tinggi engkau di atas awan. Gokil. Itu juga nih yang menarik juga di ini ya Pak. Mata dan batinmu mulai memilah bijak dan nafsu. Dimensi alam sadarmu temui jalan hidup yang baru. Itu apa maksudnya? Itu tuh kebetulan waktu aku nulis dalam keadaan apa sih Mas? Maksudnya setiap penulisan lagu, gue nulisnya pas lagi kondisi. Kadang kan ada yang lagi kapanpun dia bisa nulis, atau pas lagi ada special momen gitu baru bisa nulis. Kalau aku gini, kebetulan kalau untuk lagu ini aku ngomong lagu yang sebenarnya awalnya gift tapi akhirnya jadi dicari karena kita kebingungan untuk mencari pitching maksud nada dan liriknya mau dibikin kemana nih, karena memang chordnya untuk progresi chordnya cukup rumit gitu kan. Iya sih. Cukup rumit dan jadi menurutku nih ya ada tiga karakter penulisan lagu. Satu lagu yang itu gift, yang all of sudden tulis ilahi ya gitu kan, maksudnya dari itu gift kan, aku bilang gift terus bisa langsung jadi, meskipun itu detik itu juga ataupun 1 jam ataupun sehari itu juga bisa jadi. Tipe satu lagu ini ya. Terus habis itu ada 2 lagu, yang lagu kedua ini yang pertama kita nemu chordnya dulu nih. Nadanya dulu. Nadanya dulu ya, dan segala macem. Nah yang ketiga yang paling niat nih, kita mencari satu persatu, membedah lirik. Iya. Nah ini sebenarnya apanya di gift nih. Di gift. Tapi karena aku nemunya waktu sebelum tidur, nah akhirnya jadi lagu yang ketiga dong. Iya, diulik ya. Diulik. Iya. Akhirnya ya itu banyak lirik-lirik yang di dalamnya itu benar-benar dipikirin banget. Cuman habis itu tapi kalau misalnya terlalu baku juga aneh nih, banyak repot banget kalau misalnya bikin lagu yang sebenarnya bisa jadi malam itu ataupun hari itu, tapi kita cancel untuk mengejar kita missing the moment aja gitu loh. Bener. Miss the moment, kebetulan kita kecapean atau ada halangan apa, akhirnya ke pending dah. Pending habis itu ya ini prosesnya lama banget lagu ini. Paling lama ini. Paling lama prosesnya. Berapa lama? Berarti sebenarnya waktu nemu chordnya itu cuma semalam aja, tapi kita ini berarti ada 2 tahun mungkin. Serius. 2 tahun serius. Bahkan waktu proses mini album tuh ini tuh udah ada sebenarnya. Oke. Berarti 2 tahun buat itu. Gokil. Iya ini sih 2021. Iya. April. Iya. 2 tahun yang lalu tuh kita udah nemu ini. Pas COVID ya. Pas COVID.
Kacau. Nah kalau ngomongin referensi lirik ya mas, referensinya biasanya Mas Tadrik tuh dari mana mas? Kalau aku Itu biar bisa ngasih tahu juga ke teman-teman. Kalau misalkan lirik, kebanyakan dari ini atau baca novel atau apa atau hal yang relate aja atau. Sebenarnya karena kita hidup kan aku ada lirik bahasa Inggris, tapi mostly kan aku mengusahakan gimana caranya bikin lirik bahasa Indonesia lah. Iya. Kalau lirik bahasa Indonesia yang paling oke itu tetep lah ya tiada lain tiada bukan Iwan Fals dong. Dia tuh bisa nemuin antara dia bisa tahu kapan dia harus lugas, kapan dia harus bias, Iya. kapan dia harus selengean, Ya. kapan dia harus kayak puitis, mesra, Benar. dan itu dia bisa straight to the point dan kena gitu, Benar. langsung menikam di hati. Ada lagu judulnya Bongkar. Iya. Kan dia yang selengean banget gitu kan. benar. Tapi kan itu dipakai dan sampai sekarang. Iya, gitu kan. iya. Isinya kritikan semua. Iya. Tapi ternyata di begitu terakhir bongkar. Iya. Oh ya, bongkar. Itu cuma jadi. Tapi sampai sekarang ya memang enak didengerin kan. Cuman Fals ya berarti. Iya, Iwan Fals. Gokil. Karena dia itu bisa menulis dan menyanyikan lirik bahasa Indonesia tanpa terdengar cringe aja gitu. Nggak terdengar cringe, nggak terdengar klise, dan nggak annoying aja di kuping tuh enak gitu. Nggak alay gitu lah. Kan sebenarnya tuh kenapa sih kita bikin lirik bahasa Indonesia tuh lebih susah? Karena untuk membuat si formasinya ini formatnya biar terdengar orang lain tidak alay. Itu tuh lebih rumit daripada kita bikin bahasa Inggris loh. Bahasa Inggris loh kamu di apa aja bisa masuk di sebuah lagu. Iya sih, walaupun itu kan? itu terjemahan Google Translate tapi oke. Whatever it is, the worst lyrics you could ever find dalam bahasa Inggris tuh Pas aja ya. Tapi kalau bahasa Indonesia PR-nya banyak. PR-nya banyak karena kita harus memilah lagi gimana ya biar nggak alay, biar tatanannya rapi, sesuai dengan maknanya, terus abis itu pengucapannya, pelafalannya juga oke. Nah itu PR-nya di situ. Makanya banyak orang-orang yang terutama background independen yang mostly awalnya mungkin liriknya bahasa Inggris, PR banget tuh dia untuk transit untuk split ke itu si bahasa Indonesia. si bahasa Indonesia. Oke. 2 tahun berarti vakum. 2 tahun lebih, 3 tahun lah. 3 tahun lebih. 3 tahun vakum, ngikutin perkembangan musik di Pekalongan ya? Tetap dong, tapi by monitor Mas Wida. Ada yang oke gak di? Karena kan tetap kita kan sebagai pelaku gitu kan, tetap pengen melihat ada regen atau tidak yang oke gitu kan. Dan ternyata ya menurutku emang untuk beberapa talenta muda sekarang wes gila coy. Gen Z di luar perkiraan kita, sangat-sangat wah gila, pada jenius mereka menurutku sih. Dari segi penulisan lirik maupun pemilihan musik dan lainnya masuk semuanya. Ya mungkin karena era keterbukaan media juga ya. Jadi kayak band-band yang underrated sekarang pun kan udah mulai. Jadi mereka lebih untuk memilih apapun warna musik yang mereka sukai, entah nggak sukain gitu, pasti kan berseliweran tuh di kuping mereka. Gitu loh. Dan menurutku mereka cukup bisa dibilang lebih keren mereka sih daripada angkatan kita harusnya ya. Karena angkatan kita tuh udah ke distort nih sama era TV kan. Iya, patokannya situ. Iya kan. Nah, sekarang udah terbuka semua coy. Iya, Spotify gampang akses. Makanya. Yang gratis juga banyak. Aplikasi gratis. Kalau yang sekarang kan, kalau dulu kan kita ngulik ya mas. Ngulik ya mas, gokil. Jadi teman-teman perlu diketahui juga, besok Mas Tadrik juga akan datang nih. Dan main di gigs kita di Vol 1 chapter 2. 9 Februari ya mas. Iya. Gokil. Kembali lagi nih akhirnya. Panggung pertama mas, atau setelah sekian lama berarti ini ya panggung pertama. Panggung pertama, gokil. Main di Mantra Project. Kira-kira mau bawain berapa lagu mas? Mungkin Atau ada materi baru?
Materi baru ada. Ada. Mungkin sekitar 3-4 lagu lah ya. 3-4 lagu. Maksimal 4 lagu lah maksimal lah. Jadi nanti ku kasih waktu 1 jam Mas untuk prepare. Oke. Nanti terserah mau bikin berapa 4 atau 3 lagu nggak masalah. Yang penting 1 jam itu full untuk perform. Siap. Thank you. Tapi memang perkembangan musik ya Mas, sekalian aku juga flashback ke belakang tuh 2025 banyak banget sih, aku juga nggak nyangka ini bisa sebanyak ini. Iya. Yang SMA terutama yang episode kemarin tuh. Cukup ramai. Episode kemarin anak-anak SMK yang akhirnya ada lagi Mas. Iya. Karena anak muda sekarang aku kurang setuju lah ketika mereka main games menurutku ya. Iya. Karena aktivitas itu kan adanya di situ di masa-masa SMA. Benar. Ya banyak sih sekarang yang games pada berprestasi, bahkan udah bisa berpenghasilan. Iya. Kayaknya era itu harus balik lagi. Benar. Jadi biar mereka juga nggak melulu soal gadget dan segala macam kan. Karena memang cukup mendistraksi cara berpola berpikir mereka juga gitu. Cara pola berpikir mereka kalau misalnya terlalu ke-distort sama gadget dan segala macam kan, mereka kurang bisa berpikir lebih logis aja. Banyak terdistorsi, mungkin dia nonton TikTok atau segala macam, banyak yang sebenarnya itu hal yang nggak perlu diperbincangkan dan nggak perlu dirumitkan diributin gitu, akhirnya diributin kayak gitu loh. Banyak persepsi baru yang sebenarnya itu nggak masuk akal, akhirnya mereka bisa pitching ke situ dan akhirnya di sosial tuh nggak sinkron gitu loh. Nah yang kangen banget ketika lihat ada beberapa anak muda yang datang ke sekolahan bawa gitar. Jangan kita dulu. Iya. Walaupun KW. KW bukan halangan. Yang penting udah bawa gitar udah keren banget. Keren, udah berani coy. Apalagi udah pakai tas gitar kan gitarnya mahal nih. Makanya itu dengan ada ini aku lagi pengen mengembalikan masa-masa itu. Terus juga orang tua juga akhirnya mereka bernostalgia melihat anak-anaknya pada main di sini juga. Iya. Dan terpacu juga buat bikin karya. Iya. Itu yang paling penting. Alhamdulillah ada pokoknya Mantra Project itu aku lihat juga beres lah. Ini cukup organisasi komunitas yang sangat-sangat layak untuk dilanjutkan. Ya harus continue. Amin. Next project. Berarti Mas tadi mau apa nih? Ini aku berarti tetap karena kemarin aku tutup buku untuk Tadrik and the Water kan. Ini aku berarti insya Allah nanti next aku dengan nama Mustadrik aja. Oke. Nama baru berarti? Ya, nama baru. Yang notabene nama aku sendiri emang. Iya. Secara lengkap ya. Karya lagi berarti atau yang lama dibawain lagi? Tetap aku bawain satu lagu baru nanti di Mantra Project. Oke. Siap. Udah gak sabar banget nih buat nonton Mas Tadrik. Datang. Ya. Pasti datang dong. Semua teman-teman juga datang kan. Karena karyanya gak bisa keren banget lah pokoknya. Tapi sementara ini masih tayang di YouTube ya Mas? Sementara ini masih tayang di YouTube, terus kita juga masih fokus di produksian kan, sama mulai memperbaiki manajemen lini per lininya harus mulai dibenahi lah satu persatu. Jadi buat what our missing point di masa lalu tuh biar nggak kejadian kembali lah. Iya kan, benar. Karena aku udah vakum 3 tahun, hampir 3 tahun lah let's say. Dan pasti kan ada beberapa step-step yang ini nih salah satu faktor nih. Iya. Bagaimana caranya untuk tahun ini tuh kita belajar dari yang udah terjadi gitu. Missing point aku catat. Iya. Ya, salah satunya jatuhnya ke manajemen ini. Kita nggak bisa semuanya sendiri itu. Kecuali kalau memang hanya untuk hanya untuk have fun dan segala macem gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk preparasi kita kan akhirnya kan kita tahu kan bahwasanya saat kita kelar rekaman itu ya udah nggak kita asal upload Spotify, kita tuh harus ngabarin ke merilis pers untuk media dulu. Iya, benar, gitu kan. benar. Persiapan untuk itu belum photoshoot. Band gua dengerin makanya. Main rilis aja kan ada press release-nya. Toto recording.
Tapi nggak apa-apa lah. Iya. Apa namanya? Cuman kan itu kan hanya hanya faktor penunjang aja lah. Benar. Ya makanya yang How to do. Kita jalani di Mantra Project ini yang tahun berikutnya aku cuma pengen berbenah aja Mas. Biar Iya. Amin. kemarin kan udah miss juga sama banyak missnya juga akhirnya tahun ini biar lebih rapi aja. Iya. Tambah segmen, tambah ini tapi biar rapi aja jangan terlalu muluk-muluk. Jangan terlalu muluk-muluk kita jalan dulu. Bener. Tapi yang penting lebih rapi, lebih Iya. Ada ini kata-kata dari Yoris Bastian yang gue catat tuh dulu tuh zaman SMA. Every big things come from inch. Yoris Bastian ada buku dulu, aku lupa bukunya apa ya. Itu jadi bagaimana kita berkreativitas tapi dengan budget seminimal mungkin. Tuh dia tuh ada bikin lagu itu. Enggak kok lagu, sorry. Ada bikin buku. Oke. Ya memang seperti itu yang kita jalani. Itu Yoris Bastian tuh oke tuh bukunya. Oke, siap. Ingat Oh My Goodness. Keren. Bukunya Oh My Goodness. Siap. Gokil banget nih. Mas Tadrik, thank you banget udah datang ke sini. Iya. Next kita bakal ngobrol panjang sih Mas. Siap. Soal penulisan sama yang lain. Makanya kemarin waktu kita WhatsAppan tuh katanya workshop itu. Ini sih penting banget sih. Penulisan dan lain-lain kan kita bisa kayak buka workshop tapi itu nanti next project ya. Iya dong. Kita ketemu jalannya Mas ya. Iya, amin. Oke, buat Mantra Project, terima kasih udah nonton kita, terima kasih Mas Tadrik juga udah datang di podcast Ruang Mantra, dan sampai ketemu di Gigs Vol 1 Chapter 2 di bulan Februari. See you soon. Thank you. Thank you.